Shalom, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Hari lepas hari kita menikmati tangan Tuhan yang perkasa atas kehidupan kita. Dan sekali lagi kita boleh berkata Ebenezer, sampai di sini tangan Tuhan sudah menyertai kita. Dan hari ini saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam renungan firman Tuhan tanggal 7 Mei 2020, saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran yang amazing. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa biarlah kebenaran-Mu sungguh-sungguh akan membuka mata kami untuk menemukan jalan yang tepat, yang harus kami tempuh, yang harus kami jalani. Dan kami percaya selama kami berjalan di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami akan menikmati shalom, menikmati damai, dan menikmati perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih berfirman kepada kami, berbicara kepada kami, karena kami siap dituntun oleh firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam renungan firman Tuhan tanggal 7 Mei 2020 ini, saya berjudul renungan firman Tuhan ini, hati adalah sumber kehidupan. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini ketika saya membaca dan kemudian muncul sebuah pertanyaan. Kenapa hati yang dilihat? Kenapa Tuhan melihat hati? Bukankah dalam pengalaman hidup kita, penampilan luar itu cukup menentukan status sosial, pendidikan, pangkat jabatan, penampilan postur tubuh, kecakapan atau kecantikan itu menentukan saudara-saudara. Dan seseorang ketika dia hendak memilih pasangan hidupnya atau pendamping hidupnya, saya sempat berpikir kenapa disebut pendamping hidup. Karena memang pendamping itu hanya menemani ketika hidup, ketika mati sendiri-sendiri saudara-saudara. Nah perhatikanlah, ketika seseorang sedang mencari pasangan hidup atau pendamping hidup, tentu faktor luar itu sangat menentukan. Dia akan mencari apa yang dilihatnya. Tetapi itu berbeda dengan prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa apa yang dilihat manusia itu tidak dilihat oleh Tuhan. Artinya perbedaan yang sangat menyolok. Manusia melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Nah saudara-saudara, pertanyaannya sekali lagi, kenapa begitu penting bagi Tuhan melihat hati? Kenapa hati begitu penting sehingga Allah itu melihat saudara-saudara? Nah saya menemukan ada dua kebenaran penting yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Yang pertama, penampilan luar tidak menjadi jaminan. Sekali lagi saudara-saudara, kenapa Tuhan melihat hati? Kenapa hati begitu penting di mata Tuhan? Kebenaran pertama, karena Allah melihat bahwa penampilan luar itu tidak menjadi jaminan. Saudara-saudara, waktu Tuhan mengangkat raja pertama bagi bangsa Israel, Saul, ketika kita berkata ketika Samuel mengumpulkan seluruh rakyat dan kemudian mereka berkumpul, dan pada waktu Saul berdiri, Alkitab berkata Saul lebih tinggi dari semua rakyat Israel. Postur tubuhnya yang begitu gagah, dia begitu cakap, penampilannya sangat meyakinkan. Tapi ternyata saudara-saudara, postur tubuh yang dilihat itu tidak menjadi jaminan. Alkitab berkata pada akhirnya dia melanggar firman. Pada akhirnya ketika dia melanggar firman, kemudian Alkitab berkata Allah meninggalkan dia. Jadi perhatikan saudara-saudara, penampilan luar itu tidak menjadi jaminan. So jangan saudara-saudara mengukur segala sesuatu dengan penampilan luar, karena Allah melihat hati. Itu kebenaran pertama yang saya ingin sampaikan sebagai pesan Tuhan kepada kita. Yang kedua, kenapa hati begitu penting bagi Tuhan? Karena hati adalah pusat kehidupan. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seluruh kehidupan kita terpancar dari hati. Saudara-saudara, jantung kita berdebar sebanyak 70 sampai 75 detik, 70 sampai 75 detak per menit. Meskipun rata-rata beratnya hanya 300 gram. Setiap hari sebuah jantung yang sehat memompa 7.500 liter darah
lewat pembuluh darah sepanjang kurang lebih 96,5 km. Setiap hari jantung menghasilkan energi besar cukup untuk mengemudikan sebuah truk sepanjang 32 km. Jika hal itu berlangsung sepanjang hidup kita, jaraknya sama dengan perjalanan pergi pulang ke bulan. Saudara-saudara, jantung sehat dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebaliknya, kalau jantung kita gagal atau gagal fungsinya, maka seluruh tubuh kita akan mati. Dengar saudara, perhatikan, itulah hati yang dimaksud oleh Tuhan, hati rohani. Dalam bahasa Indonesia, kata heart itu diterjemahkan jantung, tetapi Alkitab menerjemahkannya dengan hati, saudara-saudara. Hati adalah pusat komando dari hidup kita. Makanya ada begitu banyak ayat yang bicara mengenai hati. Amsal pasal 17 ayat 22, Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat seseorang mengalami sakit penyakit, maka suasana hati yang gembira akan sangat membantu kesembuhan bagi orang tersebut. Jadi saudara yang sedang terpapar dengan COVID-19, bangkitkanlah di dalam dirimu hati yang gembira, sebab hati yang gembira akan mempercepat kesembuhanmu. Yang percaya katakan amin. Amsal pasal 17 ayat 20, Alkitab berkata, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Artinya orang yang serong itu tidak akan pernah bahagia. Amsal 18 ayat 20, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Artinya orang yang tinggi hati akan mendapatkan kehancuran di dalam hidupnya. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya orang yang tawar hati itu akan membuat kekuatannya menjadi kecil. Pertanyaannya saudara-saudara yang menarik bagi kita, bagaimana supaya kita bisa dapat memancarkan kehidupan yang baik dari hati kita. Nah saudara-saudara, bukankah kita berkata sekali lagi, dari hati terpancar kehidupan. Bagaimana supaya hati kita bisa memancarkan kehidupan yang baik dalam hidup kita? Nah saudara-saudara, orang yang menanam biji mangga tentu dia akan mendapatkan hasil atau berbuah mangga. Tidak mungkin orang menanam biji mangga dan kemudian hasilnya adalah durian. Artinya bahwa apa yang saudara tabur, itulah yang akan saudara tuai. Karena itu saya berdoa saudara-saudara, sungguh-sungguh saya berdoa, di hari-hari ini mari kita isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Sebab kalau kita isi hati kita dengan hal yang baik, maka akan keluar hal yang baik. Tapi kalau kita saudara dan saya, kita mengisi hati kita dengan hal yang buruk, kebencian, dendam, kepahitan, dan berbagai dosa, maka yang keluar adalah hal-hal yang buruk pula dari hidup kita. Nah saudara-saudara, ada sebuah pujian lama yang ketika saya merenungkan firman ini, Tuhan mengingatkan saya tentang pujian ini. Kata-katanya begini, apabila kita kaji arti hidup ini, semua yang baik pasti jadi baik. Kasih bertumbuh kasih, damai berbuah damai. Jika kita tanam kasih, bertumbuh kasih. Jika kita tabur iri, tuai benci. Saya akan nyanyikan pujian ini, biar ini akan menolong kita untuk mempersiapkan hati kita dengan baik, mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, supaya akan keluar dari hati kita, keluar dari hidup kita hal-hal yang baik, yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Haleluya. Apabila kita kaji arti hidup ini, semua yang baik pasti jadi baik. Berbuah kasih, damai
berbuat damai. Jika kita tanam kasih, bertumbuh kasih. Jika kita tabur iri, tuai benci. Kasih bertumbuh kasih, damai berbuat damai. Jika kita tanam kasih, bertumbuh kasih. Jika kita tabur iri, tuai benci. Kasih bertumbuh kasih, damai berbuat damai. Jika kita tanam kasih, bertumbuh kasih. Jika kita tabur iri, tuai benci. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik setiap hari. Isilah hatimu dan hatiku dengan hal-hal yang baik, supaya keluar dari hidup kita, keluar di dalam seluruh kehidupan kita hal-hal yang baik pula. Saya berdoa, biarlah hari-hari hidup kita ke depan, kita tidak akan pernah berjumpa dengan hal buruk. Sebab hati kita baik, maka kita akan berjumpa dengan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah kebenaran-Mu mengambil tempat di ruang hati kami, dan kami percaya tidak ada satupun yang akan berjalan dan akan menuai hal yang buruk. Kami semua akan menanam taburan yang baik, supaya kami akan menuai yang baik di dalam hidup kami. Hari-hari ke depan kami akan berjumpa, kami akan menuai hal-hal yang baik. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.